Oke teman-teman, kita lanjutkan materi aplikasi perkantoran, di mana kita kemarin sudah belajar tentang aritmatika, yaitu tentang beberapa fungsi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Kemudian dilanjut dengan fungsi rumus mengambil karakter ataupun kata dari sebuah string menggunakan left, mid, dan right. Nah, hari ini kita akan lanjut pada fungsi kondisi if. Nah, kita tahu Microsoft Excel atau spreadsheet dikenal sebagai perangkat lunak pengelola data paling populer. Tidak hanya untuk membuat tabel ya teman-teman, ataupun menghitung angka, Microsoft Excel atau spreadsheet juga dilengkapi dengan berbagai fungsi logika yang bisa membantu pengguna dalam menganalisa data. Di antara sekian banyak fungsi logika yang tersedia, fungsi if adalah yang paling sering digunakan dan menjadi dasar sebelum mempelajari fungsi logika lainnya. Nah, mengapa fungsi if begitu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kondisi tertentu. Contohnya nih, jika nilai ujian, kita punya contoh ya, jika nilai ujian lebih dari 75, maka siswa dinyatakan lulus. Nah, itu salah satu contoh logika sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, atau mungkin contohnya lain, jika cuaca hujan, maka kita harus pakai payung ataupun pakai mantel, kayak gitu ya teman-teman. Nah, logika sederhana seperti itu di Microsoft Excel ataupun di spreadsheet bisa diotomatisasi dengan fungsi if. Struktur dasar pada fungsi if itu yaitu seperti ini teman-teman. Sama dengan if, buka kurung, logika tesnya, titik koma atau koma, tergantung dengan sisi bahasanya ya, value if true, jadi nilai jika benar, koma lagi, value if false, jika kondisi salah. Nah, contohnya ini, logika tes, syarat atau kondisi yang diuji. Kondisi yang diuji ini selalu bernilai true atau false, kayak gitu. Nah, misalnya A1 atau nilai ya lebih besar sama dengan 75, benar atau salah. Nah, jika benar, berarti dia masuk pada value if true. Jadi hasil yang akan ditampilkan jika kondisinya benar. Tapi sebaliknya, jika kondisinya salah, dia akan menampilkan yang false, teman-teman. Oke, di sini ada flow kondisinya. Jadi seperti ini teman-teman flow chartnya. Kita mulai start ya, start aplikasinya atau start rumusnya. Kemudian dia ekspresi logikanya seperti ini, belah ketupat ya. Jadi diuji apakah di ekspresi logika ini benar atau salah. Jika salah, kemudian jika benar dia masuk kondisi benar, kemudian di stop. Tetapi jika salah dia masuk kondisi salah, kemudian dia stop juga. Nah, ini adalah flowchart. Contohnya ini. Kita langsung aja contoh. Sama dengan if nilai lebih besar 75, maka dia lulus. Berarti sebaliknya jika dia kurang dari 75 berarti tidak lulus. Oke. Kita lanjut studi kasusnya seperti ini. Kita punya tabel, ada nomor nilai keterangan. Kita ambil keterangannya, jika nilai lebih besar 75 maka dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil sama dengan 75 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Sama dengan if ekspresi logika itu adalah nilai lebih besar berapa? 75. Kita pakai titik koma, nilai true-nya apa? Lulus. Nah, nilai false-nya adalah tidak lulus. Kita tutup kurung, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah,
dia tidak lulus karena nilainya di bawah 75. Oke, kita lanjut lagi sama dengan if jika nilai jika nilai lebih besar 75, maka dia tidak lulus, maka sebaliknya dia tidak lulus. Oke teman-teman. Nah, loh, kenapa kok 75 ini tidak lulus? Karena nilainya adalah lebih besar. Berbeda jika menggunakan logika lebih besar sama dengan. Kalau ini lebih besar sama dengan, pasti dia lulus. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut sama dengan if. Nah, kita samakan juga ya, B64. Nah, makanya dia lulus. Soalnya ini melebihi 75. Kalau yang ini 75. Jadi belum bisa memenuhi kondisi 70, lebih besar 75. Nah, itu tadi if dengan logika sederhana, logika single atau satu. Nah, gimana sih kalau kita punya kondisi yang lebih dari satu? Nah, di sini if itu juga punya namanya nested if ataupun if bertingkat. Secara standar, if hanya memiliki dua kemungkinan ya teman-teman, ada true sama false. Namun, seringkali kita perlu kondisi yang lebih dari itu. Misalnya sih kondisi A, maka Z. Jika B, maka Y. Dan jika C, maka X. Nah, itu kan ada 3 ya. Nah, ada lagi contoh ini, kita lihat flow-nya, flow chart-nya. Jika, kita besarkan dulu. Nah, jika A2 ini anggap saja kita nilai. Jika nilai A2 lebih kecil 20, maka dia grade-nya F. Sebaliknya, jika A2 lebih kecil 50, maka dia D. Atau kalau tidak memenuhi kondisi ini, maka jika A2 lebih kecil 70, maka dia C. Berarti antara 50 ke 70 itu nilainya C. Nah, kita lanjut. Gimana kalau di atasnya? Jika A2 lebih kecil 90, berarti antara 71 sampai 89 ini punya grade B. Nah, sebaliknya kita punya selainnya kita lebih dari 90, berarti 91 sampai 100 itu grade-nya A. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin kita langsung praktek aja. Di sini kita punya tabel nilai ya, teman-teman. Terus kemudian ada tabel kriteria nilai. Kriteria nilai kita punya jika lebih besar 90, maka nilainya A. Jika lebih 71 sampai 90, maka nilainya B. 61 sampai 70 nilainya C. 41 sampai 60 nilainya D. Dan 40 sampai lebih kurang dari 40, maka nilainya D. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya sama dengan if jika ini nilainya belum ada teman-teman. Nah, kita kasih nilai dulu 70, kita punya 50, 90, 87, 91, 65, kita kala ini 71 ya teman-teman, dan ini 20. Nah, kita punya nilai seperti ini. Nah, maka sama dengan if jika ekspresinya nilai lebih kecil, kita bacanya dari bawah aja teman-teman supaya lebih mudah.
jika nilai itu lebih kecil dari 40, maka dia D. Oke ya teman-teman, kita kunci biar tidak lari, tidak bergeser. Nah, kemudian if lagi, jika nilai P 80, berarti berapa? Lebih kecil kan? Nah, ini berarti lebih kecil 6, lebih kecil sama dengan 60, maka nilainya D. Kita kunci lagi. Nah, sebaliknya, jika nilai lebih kecil dari berapa ini, berarti 70 ya, lebih kecil sama dengan 70, maka dia grade-nya C. Kita kunci lagi. Kunci kita menggunakan F4 ya teman-teman, jangan sampai lupa. Kita kunci lagi if jika nilai lebih kecil dari berapa ini, lebih kecil sama dengan 90, maka dia B. Nah, terakhir, jika nilai, oh ini lupa, kita belum kunci teman-teman. Jika nilai lebih besar 90, maka grade-nya A. Nah, kalau sudah selesai, itu kondisi terakhir, berarti tidak memenuhi ataupun nilai salah, gitu aja. Ini nilai salah. Kita tutup sebanyak if-nya tadi. Berarti kalau ini ada berapa? 125. Nah, kita enter. Nah, seperti ini, teman-teman. Jika 70, apakah 70C? Ya, 70, karena dia masuk antara 61 sampai 70, dia nilainya C. Kalau 50 berarti masuk 41 sampai 60. 90 dia masuknya ke 71 sampai 90, grade-nya B. 87 juga seperti Dimas. Kalau 91 otomatis kan dia masuknya sini. Nah, 71 segitu. Nah, bagaimana jika kita masukkan 101 ya gini. Kalau yang 20 kan pasti ya 20 di bawah. Nah, di sini kalau 101 gitu. Nah, dia A. Kenapa? Dia masuk pada kondisi ini. Oh, berarti ini ada kesalahan. Nah, ini kita tambah lagi. Dan N logika pertama, kemudian nilai kurang dari 100. Nah, nilainya salah, kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa kok menggunakan N? Karena salah satu pada fungsi if itu bisa dikombinasikan dengan fungsi logika yang lainnya. Nah, fungsi logika yang lainnya itu ada banyak. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas fungsi-fungsi logika yang bisa dikombinasikan di Excel ataupun spreadsheet ya teman-teman. Nah, oke, cukup mudah bukan? Oke, kita ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.